Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Qalam, dan kita masuk pada ayat ke 34 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Afa naj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun. Am lakum kitabun fihi tadrusun. Anna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika zaim. Am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadiqin. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa telah disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa? Maksudnya orang-orang kafir. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan itu? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Atau apakah kalian memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendak? Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang menganggap dirinya benar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa di permulaan surat Al-Qalam sampai kepada ayat 34 di malam hari yang kita bahas ini, banyak pembahasan yang Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita. Globalnya, di permulaan ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang akhlak Nabi. Tetapi akhlak yang luhur masih juga dicemooh oleh orang-orang kafir Quraisy dan dikatakan gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mempermisalkan bagaimana kekufuran nikmat orang-orang Quraisy terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala samakan dengan kufur nikmat ashabul jannah, pemilik kebun yang sudah kita ceritakan. Maka dalam bagian ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwa orang-orang Quraisy yang mereka terus mengganggu dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salah bahwa orang-orang Islam itu tidak sama dengan orang kafir, baik dari segi ibadah ataupun akhlak. Karena orang-orang Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini
mereka adalah orang-orang yang memiliki takut kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itulah yang disebut dengan takwa. Tapi mereka orang-orang kafir justru sebaliknya. Mereka menentang Allah dan Rasulnya dengan berbagai macam kesyirikan, menyembah Lata, Uzza, Manat, menghina Allah, Rasul dan Al-Quran. Maka tentu tidak akan disamakan orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu telah disediakan sorga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Dan apa itu takwa? Banyak definisi yang diungkapkan para ulama tentang makna takwa itu. Karena kita tahu bahwa kalimat takwa ini selalu kita dengar. Dan nasihat takwa juga selalu kita dengar, terutama di hari Jumat. Karena di antara rukun Jumat itu khatib mengingatkan jemaahnya di setiap masjid ketika salat Jumat, mengingatkan untuk mewasiatkan dengan takwa. Jadi takwa ini sesuatu yang sering terdengar dalam telinga kita. Banyak definisi yang diungkapkan para ulama tentang apa itu definisi takwa. Pertama, ucapan Talaq ibn Habib rahimahullahu ta'ala, seorang alim min ulama'i tabi'in, di mana beliau mengatakan, idza waqa'atil fitnatu fa'atfi'uha bittaqwa. Apabila telah terjadi sebuah fitnah, huru-hara di mana-mana seperti pertumpahan darah dan yang semacamnya, maka padamkanlah fitnah itu dengan ketakwaan. Kemudian orang-orang bertanya kepada Talaq ibn Habib, kunyahnya Abu Ali. Mereka mengatakan, ya Aba Ali, wa ma taqwa? Wahai Abu Ali, lalu apa makna daripada takwa itu? Qala, maka Talaq ibn Habib mengatakan, an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallahi takhafu iqab Allah. Kata beliau, takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya yang datang dari Allah, dalam rangka mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya atau bimbingan dari Allah, dalam rangka takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Maka dari definisi Talaq ibn Habib ada beberapa poin. Pertama, orang dikatakan takwa itu harus memenuhi syarat. Pertama, keikhlasan saat beribadah kepada Allah atau saat meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, harus ada ittiba, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik saat melakukan perintah Allah atau saat meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari definisi ini juga bahwa takwa ini menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Jadi secara global kata Talaq ibn Habib, ma'ruf takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dan dua-duanya berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam definisi ini ada kandungan dua rukun ibadah untuk menyempurnakan takwa. Pertama harap, dan yang kedua takut. Mengharap surga Allah Subhanahu wa taala dan takut akan iqab ataupun hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Itulah global takwa yang disebutkan oleh Talaq ibn Habib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an juga memiliki definisi takwa yang berbeda. Ketika dia ditanya soal takwa, wa mat taqwa, apa itu takwa wahai Amirul Mukminin? Maka Ali radhiyallahu an mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Kata beliau, takwa itu terdiri dari 4 kalimat. Pertama, al-khawfu minal jalil, rasa takut yang ditanamkan kepada al-jalil Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-amalu bitanzil, berusaha melaksanakan apapun yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan yang diambil daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-qana'atu bil qalil. Al-iqna artinya merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit. Dia tidak mengeluh dan tetap bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil, mempersiapkan diri untuk hidup setelah kematian. Itulah takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menanamkan takut kepada Allah, berusaha menjalankan perintah dan larangan yang tercantum di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, berusaha bersyukur, qanaah, apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan dari hidup kita, kita katakan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Dan yang terakhir, mempersiapkan diri untuk setelah kematian kita. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala juga mendefinisikan apa itu takwa. Kata beliau, laisa taqwallahi bisiyami nahari wala biqiyamil laili walakin taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallahu. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, takwa adalah, beliau mengatakan, bukanlah sebuah takwa, bukanlah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan memperbanyak puasa di siang hari. Bukan pula ketakwaan itu karena rajin salat malam di malam hari. Akan tetapi takwa itu seseorang mampu meninggalkan yang Allah haramkan dan melaksanakan yang Allah wajibkan. Itulah takwa. Ketika kita mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala, itulah takwa. Karena belum tentu orang yang salat malam, yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, atau belum tentu orang yang tidak pernah meninggalkan siyamun nahar, mereka lolos dari maksiat kepada Allah azza wa jalla. Sehingga takwa itu berkaitan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an juga mendefinisikan soal takwa. Ketika beliau memberikan catatan kepada surah Al-Imran ayat 102, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam kondisi muslim. Beliau mengatakan takwa adalah an yuta'a fala yu'sa wa yudhkar fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Jadi takwa itu adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala ditaati dan tidak dimaksiati, agar Allah subhanahu wa ta'ala diingat dan tidak dilupakan, agar Allah subhanahu wa ta'ala nikmat-nikmatnya disyukuri bukan dikufuri. Itulah takwa. Mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Itulah takwa, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu.
Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu juga mendefinisikan takwa. Ketika dia ditanya soal takwa, dia mengatakan alla tadunanna annaka khairun min ahadin. Takwa adalah engkau tidak meyakini dirimu lebih baik dibandingkan orang. Jadi takwa itu tidak meremehkan orang lain dan tidak ujub dengan amalannya. Karena betapa banyak kemudian orang-orang yang ujub dengan amalannya, merasa amalannya lebih baik, akhirnya kemudian meremehkan orang. Contoh sederhananya, mungkin para thalabatul ilmi yang sudah merasa senior lah, sudah kenal sunnah mungkin 10-20 tahun. Kemudian nampak orang-orang yang baru ngaji, akhirnya mengedipkan matanya, itu junior saja itu belum sampai, itu kakinya aja belum nempel di bumi gitu. Anak kemarin sore belum paham dia. Lah, ujub seperti ini sebenarnya membatalkan semuanya. Jadi jangan sampai kemudian kita menganggap diri kita jauh lebih baik dibandingkan orang. Ketika kita tidak menganggap diri kita lebih baik dibandingkan orang, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, itulah takwa. Dan banyak lagi definisi takwa yang disebutkan oleh para ulama. Atau contoh yang lain, perkataan Aun ibn Abdillah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, tamamut taqwa an tabtaghiya ilma ma lam ta'lam ila ma 'alimta minha. Jadi takwa itu engkau mencari pengetahuan apa yang belum kau ketahui sampai akhirnya engkau benar-benar mengetahui. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia dipelajari melebihi ilmu syar'i. Mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal kitab yang diturunkan kepada kita dan agama kita yang kita peluk hari ini. Kita pelajari itu semuanya sampai kita paham, barulah disebut kita sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Aun ibn Abdillah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita tahu apa itu definisi takwa, lalu apa sih keistimewaannya orang yang bertakwa itu? Dalam ayat ini sudah dijelaskan. Di antara keistimewaan takwa adalah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan berbagai macam nikmat di sisi Rabbnya. Nikmat di sisi Rabbnya tentu bisa di dunia, bisa di akhirat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan nikmat di dunia dan akan mendapatkan nikmat di akhirat. Baik, kita rinci. Yang pertama, taisirul umur. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya orang yang menjalankan perintah baik dalam bentuk kewajiban ataupun sunnah, dan menjauhi larangan baik yang diharamkan atau dalam bentuk makruh, maka Allah janjikan kehidupan mereka akan dimudahkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Talaq ayat 4, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan setiap urusannya Allah mudahkan. Kenapa setiap urusan orang yang bertakwa itu Allah mudahkan? Karena Allah ikut campur dalam menyelesaikan masalahnya. Makanya sering saya katakan, sebesar apapun masalah, kalau Allah Subhanahu wa taala ikut campur menyelesaikannya, pasti teruraikan masalah itu, bahkan terselesaikan. Tapi sekecil apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur, maka selamanya tidak akan tahu jalan keluar dan tidak tahu cara menyelesaikannya. Tapi orang yang bertakwa, mereka akan dimudahkan atas janji Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan semua urusannya mudah. Kemudian yang kedua, an-najatu minasyada'id. Orang yang bertakwa itu diselamatkan dari berbagai macam ujian dan cobaan berat dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Talaq ayat 2-nya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan setiap urusannya
jalan keluar. Artinya setiap kesulitan hidupnya Allah carikan jalan keluarnya. Karena kehidupan manusia itu tidak lepas daripada bala. Selama kita masih hidup di dunia, tidak lepas dari ujian dan bencana. Belum selesai satu ujian, datang ujian yang lainnya. Terkadang ujian itu beruntun, tapi yakinlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan dihindarkan dari semua mara bahaya. Kemudian yang ketiga, al-qabulu indallahi azza wa jalla. Orang yang bertakwa seluruh ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, orang-orang yang tidak bertakwa berarti tidak akan diterima ibadahnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ayat ini berkenaan dengan kisah Qabil dan Habil. Ketika Qabil berkurban, begitu juga Habil berkurban. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima kurbannya Habil dan menolak kurbannya Qabil. Kenapa demikian? Karena kurbannya Habil di atas ketakwaan, adapun kurbannya Qabil tidak di atas ketakwaan. Makanya kemudian Habil menasihati saudaranya dan mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Setelah korbannya diterima Allah, maka dia menasihati Qabil dan mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sampai-sampai satu ulama mengatakan, kalau aku tahu satu sujudku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup dan saya siap untuk meninggalkan dunia. Kalau seandainya satu sujudku saja diterima oleh Allah, tahu saya diterima oleh Allah, maka itu sudah cukup bagiku dan saya siap menghadapi kematian. Kenapa? Karena tanda diterima amal itu adalah bentuk takwa. Berarti dia mati di atas ketakwaan. Tapi masalahnya kan kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Kita hanya berharap amalan kita ini diterima semuanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, al-karamatu war rif'ah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan kemuliaan tinggi di tengah-tengah manusia. Inilah kaidah Islam. Bahwa Islam memandang manusia itu bukan dari kekayaan, juga bukan dari pangkat jabatan atau kepemimpinan, atau bukan dari popularitas seperti para artis dan selebritis. Tidak, kemuliaan dalam Islam itu tidak itu. Karena Islam juga di satu sisi mengajarkan keserataan. Artinya setara satu dengan yang lainnya. Mau anda si kaya, mau anda si miskin, kalau sudah masuk masjid tidak dipandang lagi. Siapa yang mendapatkan saf pertama, disitulah dia berdiri. Ketika anda haji, mau anda orang kaya, orang miskin, kalau sudah masuk manasik haji, semua pakaian sama, ihram semuanya, berbaju putih dan berharga yang sangat murah. Ketika anda masuk di bulan Ramadan, mau anda kaya atau miskin, tetap anda harus lapar. Dan waktunya juga sama, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Artinya Islam itu mengajarkan kesetaraan. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengajarkan bahwa ada manusia-manusia yang dimuliakan dibandingkan yang lainnya. Dan itu dinilai bukan karena harta, jabatan, pangkat, kepemimpinan, popularitas dan yang semacamnya, tetapi ditentukan dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini dibaca Nabi SAW saat peristiwa Hajjatul Wada. Nabi SAW naik ke Bukit Arafah, kemudian berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian mengatakan, ayyuhan nas, la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallahi azza wajal. Wahai manusia, tidak ada bedanya antara kalian,
Apakah kalian orang Arab atau kalian bukan orang Arab? Apakah kalian berkulit hitam ataupun merah? Yang membedakan kalian adalah takwa kepada Allah. Kemudian Rasul mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Dan yang kelima, mahabbatullah lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan nadahu Jibril. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, pertama yang dipanggil adalah malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai Jibril, aku suka lo dengan si fulan. Aku suka dengan si fulan dari hamba-hambaku. Maka engkau harus suka juga dengan dia. Maka Jibril pun akhirnya suka dengan orang yang Allah sukai. Cukup sampai di sini? Tidak. Jibril menyeru seluruh malaikatnya dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun anda berada, Allah sudah mencintai si fulan, maka kalian harus mencintai si fulan. Maka semua malaikat ikut mencintai hamba yang Allah cintai. Ketika semua para malaikat tidak ada yang lolos, semuanya mencintai hamba yang Allah cintai, maka Allah tanamkan kecintaan kepada penduduk bumi. Begitulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Allah cinta dengan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 7, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Inilah keistimewaan daripada takwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu adakah seseorang itu alamat atau ciri yang dapat kemudian kita bisa menghukumi seorang itu bertakwa atau tidak? Ada enggak ciri-cirinya orang yang bertakwa itu? Para ulama mengatakan ya. Pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah al-mudawamatu ala ta'ah. Senantiasa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Artinya istiqamah itu senantiasa tidak absen dalam ibadah, bersegera dalam ibadah, rindu untuk ibadah, dan tidak pernah bosan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, al-ibti'adu anil ma'asi. Ciri orang yang bertakwa adalah orang yang meninggalkan maksiat. Ketika orang ini bisa meninggalkan maksiat, baik dalam bentuk dosa yang tidak bisa diampuni, kesyirikan, atau mungkin kabairudz dzunub, dosa-dosa besar, atau mungkin saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil, maka alamat orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa menjauhi dosa, baik dosa terang-terangan atau dosa yang tidak terang-terangan, baik dosa zahir ataupun batin. Makanya Allah mengatakan, Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah, artinya jauhi kemaksiatan kepada Allah di mana saja engkau berada, baik di keramaian atau saat kesendirian. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah husnut ta'amul ma'anas. Muamalahnya baik dengan manusia, akhlaknya nampak di hadapan manusia, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyinggung orang, senantiasa tersenyum, ucapannya santun, dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, al-isti'dad liyaumil qiyamah. Ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa mengumpulkan perbekalan untuk kelak terjadinya hari kiamat atau kehidupan setelah kematian. Maka dia senantiasa semangat untuk mencari bekal, sebagaimana seseorang yang bekerja semangat untuk mencari uang dan menabungnya hanya untuk urusan dunia, membangun rumah, membeli kendaraan, membeli tanah, dan begitu seterusnya, atau menyiapkan harta warisan bagi keturunannya. Maka seharusnya mempersiapkan diri untuk setelah kematian harus lebih diprioritaskan dibandingkan hanya sekedar dunia. Karena dunia ini fana, ada batas waktunya, dan akhirat itu kekal, tidak ada batas waktunya. Dan ingat, ketentuan akhirat itu ditentukan dengan pendeknya kehidupan dunia.
Inilah kata para ulama di antara 4 ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini sampai ke level takwa itu? Pertama, al-ilmu nafi. Berusaha untuk mengejar ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Baik dalam ilmu yang berurusan dengan akhirat atau ilmu dalam urusan dunia. Selagi ilmu itu bermanfaat untuk diri dan orang lain dan tidak membahayakan dan tidak memadaratkan diri dan orang lain, maka itu bisa wasilah kita menuju ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, terutama ilmu agama. Kemudian yang kedua, muraqabatullahi fi sirri wal alan. Supaya kita mudah untuk bertakwa, maka jadikan kita ini merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita terang-terangan ataupun ketika kita bersendirian. Kemudian yang ketiga, muhasabatun nafsi. Senantiasa introspeksi diri, jangan sampai hari ini tidak lebih baik daripada hari kemarin. Jangan sampai besok tidak lebih baik daripada hari ini. Jangan sampai tahun ini gagal seperti tahun kemarin, dan begitu seterusnya. Jadi semakin berkembang dan berkembang. Kemudian juga yang keempat, suhbatus salihin. Kalau ingin bertakwa, carilah teman-teman yang baik. Karena kalau kita mendapatkan teman yang buruk, yang tadinya salat jadi tidak salat, yang tadinya tidak mengeluarkan kata-kata kotor, akhirnya suka menghina, menggibah dan yang semacamnya, maka suhbatus salihin ini juga wasilah menuju ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kelima, al-ibtiad an mawatinil fitan. Jauhi tempat-tempat kemaksiatan. Kalau tempat-tempat maksiatnya saja dijauhi, apalagi maksiatnya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala melarang tentang zina, Allah tidak katakan jangan berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Artinya tempatnya saja jangan didekati, apalagi zinahnya. Supaya kita mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, sidqul iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafil ummah. Jujur di dalam mencari idola. Idolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idolakan kaum salaf, para sahabat tabi'in dan para tabi'in ataupun para ulama-ulama yang mereka ulama rabbani, ulama yang mendidik umat mendekatkan kepada Rabb. Kemudian yang ketujuh, di antara wasilah takwa adalah juga qiraatul Quran ma'at tadabburi wal i'tibari wal amal. Berusaha membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca Quran, ya seperti malam ini kita menjelaskan tafsirnya, dan juga tadabbur, merenungkan isinya. Makanya ada istilah fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Memahami batasan-batasan Al-Quran, ini perintah, ini larangan, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, itu lebih baik dibandingkan hanya sekedar memahami huruf per huruf dalam Quran, tahsin, tajwid dan yang semacamnya. Ya, kita tidak syak lagi orang yang belajar Quran, menghafal Quran, memperbaiki bacaan Quran, tajwid Quran dan begitu seterusnya, itu baik. Tetapi tidak lebih baik dibandingkan orang yang memahami isi daripada Al-Quran kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Makanya saya katakan tadi, fahmul hudud khairun min fahmil huruf. Mempelajari batasan Quran itu lebih baik dibandingkan hanya memahami huruf-huruf dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga al-iltizamul kamil bil Islam wa aqidatan wa syariatan. Senantiasa berpegang teguh dengan sempurna kepada agama Islam, baik secara akidah ataupun syariat. Maknanya akidah kita sahih dan tidak ada penyimpangan, ibadah kita benar dan tidak ada bid'ah di dalamnya. Itulah yang bisa kemudian mendekatkan kita juga dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga yang terakhir, al-bu'du minasyahawati wasyubhat. Jauhilah perkara syahwat, sesuatu yang mendorong syahwat kita untuk melakukan kejahatan dan kemungkaran, atau jauhi perkara syubhat yang akan menghancurkan agama kita, yang membuat agama kita ragu-ragu. Itu karena syubhat.
seperti berkawan dengan orang-orang yang akidahnya nyeleneh, atau membaca buku-buku dari karya orang-orang yang sesat akidahnya, atau mendengar ceramah-ceramah orang-orang yang sudah jelas sesat akidah dan ibadahnya. Maka jangan sampai kita mendekati buku-buku mereka, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, apalagi duduk dengan mereka. Sebab kalau seandainya kita ini tidak memiliki akidah yang kuat dan syariat yang benar, siapa tahu kemudian kita terpengaruh dengan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itulah di antara sedikit pengetahuan tentang takwa. Di sini Allah mengatakan innalil muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu inda rabbihim jannatin na'im, mereka telah disediakan sorga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Na'im itu diambil dari kata fa'il. Fa'ilun na'imun. Kalau antum belajar saraf, ya, na'im itu diambil dari kata fa'il. Dan waznul fa'il, wazan fa'ilun itu yadullu ala daimumah, memiliki arti di dalamnya kenikmatan yang tidak terputus. Sesuatu yang tidak terputus itu disebut fa'il dalam bahasa Arab. Maka ketika na'im artinya nikmat, berarti karena ikut wazan fa'il berarti nikmat yang tidak terputus. Jadi kalau orang sudah masuk surga, itu nikmatnya tidak akan terputus. Dunia ini ada batasan nikmatnya. Secantik-cantiknya orang cantik, ya mungkin di masanya. Kalau usia 70-80 tahun, mungkin setan pun tidak tertarik sama dia. Artinya bahwa dunia ini ada batasnya. Semua ada batasnya. Orang kaya ada batasnya, jabatan ada batasnya, bahkan umur pun ada batasnya. Tapi di akhirat tidak ada batasnya. Bahkan akhirat itu kenikmatannya yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Makanya di sorga itu ada yang disebut dengan sukul jannah, pasar sorga. Setiap hari Jumat di dunia dan di sorga disebut yaumul mazid. Kaum muslimin keluar ke pasar-pasar sorga untuk berjualan. Tidak, di sorga tidak ada orang jualan. Tidak ada yang membeli, tidak ada yang menjual. Semua sudah jahit, semua sudah ada. Yang kita hajatkan ada. Mau minum apa saja ada, mau makan apa saja ada, mau beli pakaian apa saja ada. Tinggal pakai saja. Untuk apa pasar ini kemudian didirikan di sorga? Untuk nostalgia, di mana kawan-kawan kita selama di dunia itu bisa berkumpul di pasar itu. Antum yang kemudian satu pengajian di sini rindu, karena kan ketika kita di sorga kita diingatkan dengan dunia. Semua nostalgia di dunia semenjak antum kecil sampai antum mati, antum akan ingat siapa kawan, siapa lawan, siapa yang baik, siapa yang jahat, semua akan tahu. Dan ketika kita masuk surga, kita bisa berjumpa dengan mereka. Di mana jumpanya? Ya di pasar itu. Sama dengan di dunia, kalau antum berjumpa pasti di warung kopi kan gitu ya. Beda dengan akhwat, pasti di rumah ngerumpi. Kalau laki-laki pasti cari warung kopi. Ya. Paham Allah itu dengan kenikmatan, karena kenikmatan dunia dengan kenikmatan surga itu sama. Yang beda itu rasa. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan antara surga dan neraka itu kesamaannya hanya di nama. Tetapi perbedaannya ada di rasa. Bentuk pisang sama tidak dibedakan, bentuk apel sama tidak dibedakan, bentuk anggur, bentuk apapun tidak ada yang berbeda di sorga itu. Tetapi yang beda hanya rasanya. Rasanya tidak bisa dibayangkan, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar, saking nikmatnya. Lah orang-orang yang masuk ke dalam pasar itu, ketika mereka hendak pulang, Allah Subhanahu wa taala hempaskan ke badan dan muka mereka angin yang berdebu. Kemudian angin yang berdebu setelah menghempas badan kita, maka kita ini semakin ganteng, semakin cantik, semakin kuat, semakin sehat, semakin wah pokoknya. Artinya setiap Jumat itu kenikmatannya bertambah. Jadi setiap masuk pasar hari Jumat itu, penampilan minggu kemarin berbeda dengan penampilan hari ini. Dan begitu seterusnya. Semakin lama tinggal di sorga, semakin indah kehidupannya. Beda dengan pasar di sini, Batu Haji. Baik yang akhwat atau yang ikhwan kalau masuk pasar, mukanya masam semua.
terutama bapak-bapak yang nunggu di parkiran kan. Artinya bahwa kenikmatan sorga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Itu yang disebut naim. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jannatin naim, sorga yang kenikmatannya tidak akan terputus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami perlakukan orang-orang Islam seperti orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir itu? Karena orang-orang musyrik Arab itu mereka terlampau memperlakukan Rasul dan para sahabat kan. Bagaimana Bilal disiksa habis-habisan, bagaimana Khabbab ibn Arat disundut setiap hari oleh besi panas sampai dia tidak tahan melapor kepada Rasul dan mengatakan ala tad'ulana ala tastaghfir lana. Rasul, tidakkah kau iba kepada aku, berdoalah kepada Allah, minta kemenangan. Sampai Khabbab sudah tidak tahan. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir dibantai, sampai itulah keluarga pertama yang mati syahid dalam Islam. Belum lagi intimidasi macam-macam para sahabat yang dialami. Begitu juga Nabi SAW. Memang orang-orang musyrik memperlakukan orang Islam itu sangat keji sekali. Makanya Allah mengatakan afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam seperti orang-orang yang mujrim, sebagaimana yang mereka perlakukan orang Islam seperti itu ya. Kemudian Allah mengatakan kepada mereka orang-orang musyrik, malakum kaifa tahkumun, maka mengapa kamu berbuat demikian, menyakiti Rasul, menyakiti para sahabat, menghina Islam? Bagaimana kamu mengambil keputusan seperti itu? Tidak dipikir dulu, jangan-jangan agama Muhammad itu lebih benar dibandingkan agama kalian. Bukan lantas kemudian yang berbeda agama, yang berbeda akidah langsung diserang dan dimusuhi ya. Bagaimana kalian bisa mengambil keputusan itu? Am lakum kitabun fihi tadrusun, ataukah kalian punya kitab yang turun dari langit yang kalian pelajari, di mana isinya untuk menghina Islam, menghina Nabi, menghina para sahabat, menghina ajaran Islam? Anna lakum fihi lama takhayyarun, sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja di dalamnya. Kalau Allah mengatakan am lakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah inna lakum lama tahkumun, atau apakah kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami? Maksudnya apakah agama kalian itu adalah agama yang benar dan agama yang dibawa Nabi Muhammad itu salah, dan kalian punya sumpah dari Allah Subhanahu wa taala yang tetap berlaku sampai kiamat bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendaknya? Maka Allah mengatakan salhum ayyuhum bidzalika zain, tanyakan kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab? Adakah pemimpin kalian membuatkan putusan itu? Siapa pemimpin kalian ini? Apakah dia seorang yang berpetunjuk? Apakah dia seorang nabi dan rasul yang diutus kepada kalian? Maka Allah mengatakan am lahum syuraka'u falyatu bi syurakaihim in kanu sadikin. Atau gini saja, apakah mereka kalian mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, datangkan sekutu-sekutu kalian. Undang orang-orang cerdas di antara kalian. Kalau zaman sekarang mungkin profesor, doktor gitu ya. Undang mereka. Kemudian nilai agama kami Islam ini apakah salah, apakah sesat, apakah menyimpang. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menegakkan hujah ini kepada mereka orang-orang musyrik tentang agama kita. Sebagaimana hari ini banyak orang-orang kafir yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghina Al-Quran, menghina atribut-atribut Islam dan syariatnya, mengata-ngatai Islam yang tidak benar. Maka kita katakan mereka, dari mana kalian mengatakan seperti itu? Apakah kalian punya informasi tentang Islam? Apakah diturunkan juga kepada kalian kitab, yang kemudian kitab itu menyuruh untuk mengolok-olok Islam? Atau kalian punya pemimpin yang diberikan oleh Allah mandat untuk juga memerintahkan kalian untuk memburuk-burukan Islam? Maka Allah Subhanahu wa taala hendak menegakkan hujah di sini bahwa agama kita ini agama yang hak, agama yang benar, agama yang siap diteliti oleh siapapun tentang kebenarannya. Karena Islam ini satu-satunya agama yang kitabnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Memang kita katakan sebelum Islam itu banyak kitab-kitab yang turun. Di sana ada Zabur, di sana ada Taurat, di sana ada Injil. Masalahnya kitab-kitab itu sudah dirusak oleh tangan-tangan yang memegangnya,
Sudah dicampur adukan firman Allah dengan kata-kata manusia, sehingga tidak bisa lagi jadikan solusi. Apalagi kita lihat Injil, berbagai macam versi. Ada 40 Injil, mana satu yang benar? Walaupun disepakati 4 namanya, yang 4 pun mana satu yang benar? Karena semua itu rekayasa dan sudah ada revisi masalahnya. Padri dan pendeta mereka berhak untuk merevisi kitab-kitab mereka, tapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu huruf saja bergeser dari Al-Quran, kaum muslimin pasti akan tahu dan akan menghujatnya dan akan mengembalikan huruf itu kepada tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran sejak diturunkan sampai hari ini, bahkan sampai mendekati kiamat, bahkan sampai diangkatnya dalam satu malam, sehingga tidak ada Al-Quran di permukaan bumi. Al-Quran tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang. Yang merubah itu mungkin penafsirannya. Ada beberapa penafsiran yang menyimpang, akhirnya menyesatkan Al-Quran. Tetapi lafaz Al-Quran dari dulu sampai sekarang itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena Quran itu memiliki keotentikan, maka sudah berhak menjadi solusi untuk setiap problem dan masalah yang dihadapi manusia. Tapi kitab-kitab sebelum Al-Quran karena sudah kemasukan perkataan manusia, sudah dikotori dengan lisan-lisan manusia, apakah kemudian layak dijadikan kitab solusi? Kita katakan tidak layak. Karena yang tahu maslahat hamba itu hanya Allah. Hamba tidak tahu kemaslahatan hamba yang lainnya. Ya, boleh jadi mungkin ada beberapa orang yang tahu maslahat, tetapi tidak semua orang dikuasai oleh dia. Tapi Allah itu Rabb kita yang menciptakan kita. Dia yang tahu maslahat kita, sehingga dia menurunkan undang-undangnya dalam bentuk kitab langit, dan yang sampai kepada kita Al-Quran. Quran ini yang pas undang-undang untuk kita. Tapi kalau sudah dicampur adukan dengan firman manusia, sudah tidak layak lagi menjadi solusi bagi umat manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka sekali lagi, surah Al-Qalam 36 sampai 41 ini adalah Allah hendak menegakkan hujah kepada kita tentang agama kita yang kita perlu, dengan membuat semacam pertanyaan yang disebut dalam bahasa usul istifham al-inkari. Pertanyaan yang tak perlu dijawab karena jelas jawabannya. Jadi ketika Allah mengatakan di sini umpamanya, afa naj'alul muslimina kal mujrimin, apakah sama orang Islam dengan orang kafir? Ya, jawabannya jelas tidak sama, enggak perlu dijawab. Ya. Kemudian malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun, mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Apakah kamu punya kitab yang diturunkan Allah yang kalian pelajari? Ya, jelas-jelas mereka tidak ada kitab. Orang-orang musyrik tidak punya kitab. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan bapak-bapak moyang mereka. Mereka tidak punya kitab, tidak perlu dijawab lagi. Sehingga mereka memutuskan sesuai dengan keinginan mereka, bukan karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau Allah mengatakan amlakum kitabun fihi tadrusun, ataukah ada kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari, sampai kemudian amlakum aimanun alaina baligha ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami? Ya, jelas tidak ada. Janji itu hanya datang kepada kita umat Islam, tidak datang kepada mereka. Sehingga hujah yang mereka tuduhkan kepada Nabi SAW di zaman itu adalah hujah yang lemah, hujah yang provokatif, hujah yang ingin menghancurkan Islam saja. Sementara mereka tidak punya hujah yang kuat, bahkan mereka didasari kesyirikan, kekufuran dan kesesatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah di antara catatan tafsir dari surah Al-Qalam ayat 34 sampai 41. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.